memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini hari Rabu. Kita bergabung dalam acara renungan harian saudara, dan kembali semua akan diberkati sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kemarin kita sudah berbicara bagaimana kisah yang sangat menarik di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Ketika wanita yang pendaran 12 tahun, saat mereka sudah tidak ada harapan, mereka mulai berserah. Dan hari ini saudara, firman Tuhan telah mengajarkan bagaimana supaya kita dapat berserah sekalipun dalam situasi yang sangat sulit. Terkadang memang tidak mudah. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita sesuai dengan Markus pasal 5 ayat 21, saya akan baca buat Bapak Ibu. Markus pasal 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kisah Jairus memberikan satu statement yang bagus untuk kita, bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, situasi yang seakan-akan tidak akan ada jalan keluar, tidak akan ada penyelesaian, bahkan diambang kehancuran. Seperti Jairus, anak perempuannya sakit keras, hampir mati dan mati, saudara. Pada waktu situasi yang sedemikian rupa, Jairus mulai berserah. Kemarin saya sudah ungkapkan, saudara, ketika kita berserah bukanlah satu tindakan yang nekat, bukanlah satu tindakan yang tidak ada jalan keluar, tetapi berserah adalah satu tindakan yang lahir dari pergumulan yang positif, bahwa karya Allah tidak akan mengecewakan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, dari pergumulan yang positif karena menyadari karya Tuhan tidak akan mengecewakan bagi orang yang dikasihi. Hari ini kita belajar firman Tuhan mengajarkan bagaimana supaya kita dapat berserah sekalipun situasi yang sangat genting. Yang pertama, sesuai dengan ayat yang baru saja kita baca, penyerahan diri adalah keputusan yang berisiko. Jairus adalah seorang yang terjepit pada situasi, pada satu keadaan yang beresiko. Pada saat anaknya sakit keras, dia mengambil keputusan berisiko dengan meninggalkan anaknya dan mulai mencari Yesus. Karena ia yakini dapat menyembuhkan anaknya. Saudara bayangkan, anaknya koma. Biasanya orang tua pasti dia akan nunggui anaknya itu. Kalaupun meninggal dia akan lihat. Dia tidak akan mungkin tinggalkan anak. Jangankan tinggalkan anak, mau makan aja susah. Mau makan aja nggak bisa. Kenapa, saudara? Karena kita mengasihi anak. Tetapi beda dengan Jairus. Ketika Jairus mendengar bahwa Yesus ada di kota Yeriko, apa yang dia lakukan, saudara? Dia ngambil satu tindakan yang nekat. Dia tinggalkan anak yang sekarat itu. Dan dia mulai mencari Yesus. Karena ia yakini dapat menyembuhkan anaknya. Saudara, itulah tindakan Jairus. Lalu bagaimana pandangan tetangga-tetangga sekitarnya? Bagaimana pandangan mulut-mulut orang lain? Mungkin mereka berkata itu Jairus gila. Anak satu-satunya anak yang dia kasih, anak perempuan, malah ditinggal kabur. Orang tua gak bertanggung jawab. Orang tua gak tahu diri. Kenapa dia tinggalkan anak itu? Mungkin banyak omongan-omongan yang negatif, saudara. Omongan-omongan yang gak masuk akal. Mereka ketawain Jairus, mereka memfitnah Jairus, memarahi Jairus. Tapi apa yang dilakukan Jairus? Dia tinggalkan anak itu dan dia mulai mencari Yesus. Karena ia yakini bahwa Yesus dapat menyembuhkannya.
Dan inilah poin yang pertama yang harus kita miliki ketika kita berserah. Ada satu hal yang harus kita sadar, bahwa menyerahkan diri adalah keputusan yang berisiko. Sudahkah kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan ketika depan, kanan, kiri, kanan tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar? Sudahkah kita memiliki iman yang berserah kepada Tuhan? Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Memang itu tidak mudah. Tapi kalau saudara bisa lakukan ini, maka kita bisa melihat hal yang indah yang Tuhan berkati. Oleh karena itu, pastikan iman kita. Percaya penuh kepada Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Yakin bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada satu pemulihan. Dan di dalam Tuhan sanggup mengubah keadaan. Oleh karena itu, poin yang pertama, bagaimana kita berserah. Berserah, penyerahan diri adalah keputusan yang berisiko. Terkadang kita mulai goyah. Terkadang kita mulai bimbang ketika kita mendengar suara kiri kanan. Dan akhirnya iman kita menjadi lemah. Saudara, masih ingat cerita Petrus? Pada waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus bisa berjalan tapi hanya sesaat. Kenapa saudara? Karena dia nggak fokus kepada Yesus. Dia tidak memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Ketika dia dengar desiran ombak, akhirnya Petrus jatuh. Tenggelam di tengah badai itu. Bapak Ibu, poin yang pertama, sudahkah kita berserah? Saya tidak tahu apa yang jadi masalah pergumulanmu yang begitu hebat. Tapi doa saya buat Bapak Ibu, Tuhan memberikan kekuatan bagimu untuk kita berserah. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan setiap umat-Mu. Kami percaya mereka semua diberkati Tuhan hari ini. Di atas pergumulan yang mereka hadapi, karya Tuhan tidak akan mengecewakan bagi orang yang percaya. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, saudara ya. Tetap optimis, yakinkan hari ini hari yang indah bersama dengan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati, arahkan hatimu. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.